Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah kita masing-masing. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita kembali di dalam rumah Tuhan. Kita masih diizinkan oleh perkenanan Tuhan untuk datang bersekutu bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, baik ada yang di tempat ini pun, bahkan juga ada di rumah kita masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, mengingat setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang kita untuk berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Percayalah bahwa Roh Allah yang hidup itu ada, itu hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Di setiap ibadah kita pada hari ini, Roh Kudus akan bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya Yesus. Dengan darah
diberkati dengan kasih Kristus. Ibu Yayang akan berdoa, menyerahkan ibadah kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan kami kembali datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang dimuliakan, Allah yang ditinggikan, Allah yang dimuliakan. Haleluya Yesus. Mari beracara Roh Kudus di tengah ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami mau awali bersama dengan Engkau. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Allah yang hidup. Allah kita luar biasa. Allah kita dahsyat. Allah kita benar-benar hidup dan hidup. Haleluya. Kita naikkan satu pujian, sungai sukacitamu ada di dalam kami Tuhan. Yes, haleluya. Mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Sukacitamu melimpah dalamku.
kudus buat kita Bapak Ibu, dia menepati janjinya. Haleluya. Dimanapun kita berada saat ini, saya persilakan kita duduk kembali. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi, supaya kehidupan kita boleh dipenuhi terus oleh Roh-Nya yang kudus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Kita ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya Yesus, haleluya.
bersyukur memiliki Allah yang hidup. Kami sungguh beruntung, sungguh menikmati anugerah Tuhan yang besar. Sebab tanpa Tuhan mungkin hari-hari ini kami telah mengalami banyak hal yang tidak kami dapat selesaikan. Tetapi bersama dengan Tuhan kami bersyukur. Masalah demi masalah kami bisa lewati, hari lepas hari kami bisa lewati, semua karena mujizat Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami dapat beribadah, kami kembali dapat mendengarkan nasihat Tuhan, tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, supaya kami dapat menemukan jalan-jalan yang harus kami tempuh. Sebab kami tahu di jalan itu ada berkat, di jalan itu ada mujizat, di jalan itu ada kemenangan. Di jalan yang Tuhan tunjukkan adalah jalan yang membuat kami selalu melihat jalan keluar untuk setiap persoalan kami. Terima kasih ya Allah, dan kami percaya ketika kami ada dalam rancangan-Mu, kami punya masa depan. Anak cucu kami tidak akan minta-minta roti. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam perjalanan hidup kami hari ini dan selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan saudara yang menyaksikan ibadah ini melalui online, melalui YouTube kah, Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya. Tuhan mau memberkati saudara hari ini. Tuhan mau tuntun saudara dalam perjalanan hidup hari ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Dunia semakin gelap, tetapi percayalah, bersama dengan tuntunan Tuhan, kita akan selalu berjalan dalam kemenangannya Tuhan. Hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa kita disediakan oleh Allah sebuah kekuatan yang disebut kekuatan supranatural. Dan ini adalah pribadi saudaraku, penolong. Dan inilah yang Tuhan Allah tahu dibutuhkan, diperlukan oleh saudara dan saya dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku, diawali dari kenaikan Yesus ke sorga. Namun sebelum dia naik ke sorga, maka dia memesankan sesuatu kepada murid-muridnya. Kalau saudara membuka dengan saya dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, saudara bisa membaca ayat 9 sampai 11, itu peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Tapi kalau saudara membaca di dalam ayat yang keempat dan yang kelima, ini sungguh menarik sekali saudaraku. Ada permintaan Yesus, ada larangan yang dilakukan oleh Yesus untuk murid-muridnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat dan kelima saya akan bacakan untuk saudara. Firman Allah bunyi demikian. Pada suatu hari ketika ia atau Yesus makan bersama-sama dengan mereka atau murid-muridnya, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Apa ya? Dan maksud Tuhan Yesus itu untuk apa sih? Dikatakan ayat itu selanjutnya, untuk menantikan janji Bapa. Janji Bapa. Lanjut Alkitab, firman Allah berbunyi demikian, yang demikian katanya, kamu telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, ada dua baptisan di sini. Yang pertama baptisan Yohanes Pembaptis. Pendeta membaptis saudara dengan air. Yohanes membaptis dengan air. Apa tujuan Yohanes membaptis dengan air? Apa gunanya pendeta membaptis saudara di dalam air? Tujuannya adalah satu, untuk menunjukkan bahwa saudara sudah bertobat dan mendapatkan keselamatan. Tapi saudaraku, kalau saudara melihat yang kedua, baptisan Roh Kudus, ini merupakan janji Allah juga, janji Bapa juga,
untuk menopang perjalanan hidup kita agar kita kuat menghadapi segala tantangan dan masalah dalam kehidupan ini. Saudaraku, kita perlu sadar bahwa di dalam menjalani hidup ini semua orang pasti menghadapi masalah dan kesulitan. Tetapi yang bisa memenangkan tantangan dan kesulitan itu hanyalah orang yang ada atau memiliki kekuatan, saudaraku. Dan janji Bapa, selain dia menjanjikan keselamatan dan yang saudara sudah peroleh, saya peroleh, Allah juga berjanji, Bapa berjanji untuk memberi kita kekuatan, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-8 dari Kisah Rasul pasal 1, malah lebih menarik sekali lagi, saudaraku. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kuasa, ada kekuatan yang Allah berikan untuk saudara dan saya. Dan ini janji Bapa, saudaraku. Janji Bapa. Jadi kalau saudara percaya saudara adalah anak-anak Allah, maka saudara berhak menerima janji ini dan saudara harus minta janji ini. Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, Roh Kudus sebagai kekuatan hidup kita. Nah, kalau kita tahu Roh Kudus sebagai kekuatan dari hidup kita, apa sih yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kita menempuh perjalanan hidup ini, saudaraku? Tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada manusia di dunia yang tidak punya masalah. Pasti ada masalah, saudara ya. Masalah dari pano sampai ke kanker, saudara ya. Masalah dari sakit gigi sampai sakit kepala, sakit kaki, dan macam-macam. Dan itu masalah, saudaraku. Jadi saudara jangan berpikir bahwa masalah itu adalah sesuatu yang besar-besar baru disebut masalah. Oh tidak. Sesuatu yang kecil pun bisa datang masalah, saudaraku, dan bisa disebut masalah. Dan Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk menghadapi itu semua. Apa yang dilakukan Roh Kudus untuk kita bisa memiliki kekuatan dalam menghadapi masalah kehidupan? Kita mau belajar dari seorang yang bernama Stefanus, saudaraku ya. Stefanus. Saudara, kita buka sama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Ayat yang ke-54 sampai 60. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Hari ini saudaraku, saya senang kalau istri saya bisa membacakannya sehingga saudara tidak bosan dengar suara laki-laki, tapi ada suara yang lemah lembut juga berbicara, ya kan? Oke, tidak melihat saya yang pakai masker terus saudara, tapi saudara bisa melihat ada seorang yang cantik bisa mendengarkan suaranya. Nah, ya. Saudara baik, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 54 sampai 60. Mari kita akan baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ya, saudara, suaranya lembut sekali, saudara ya. Dan selama 1 tahun terakhir ini kami berdua membuat renungan harian 1 menit Kristen. Saudara bisa melihatnya di YouTube, di Facebook kami, di Instagram, dan juga ada juga di Spotify karena kami juga masukkan firman Allah, memberitakan firman Allah melalui podcast juga, saudaraku ya. Jadi saudaraku, kami berdua memang diizinkan Tuhan, diberi kepercayaan untuk berkhotbah 1 menit dan kami bagikan itu untuk memberkati banyak orang. Saudaraku, kembali kepada Kisah Para Rasul pasal 7 ini. Dikatakan oleh firman Allah bahwa Stefanus seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Dan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Yang pertama saudaraku, Roh Kudus membuat Stefanus tegar dalam menghadapi masalah. Tegar, kuat,
tangguh dalam menghadapi masalah. Saudaraku, kalau saudara baca ayat 54 dan 55, kita bisa melihat di situ bahwa mahkamah agama itu mereka marah besar, saudaraku. Mereka marah besar sampai Alkitab katakan mereka begitu marah sampai digambarkan gertakan gigi, saudaraku. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, kata firman Allah, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi saudaraku, firman Allah katakan dia tegar dalam menghadapi masalah, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Stefanus? Yang pertama, Stefanus tidak menyesal kalau dia mengikuti Yesus sekalipun dia harus menjalani hukuman mati, saudaraku. Dia tidak menyesal. Dia tidak menyesal. Apakah saudara hari-hari ini juga ada dalam sebuah persimpangan jalan? Karena saudara mulai bertanya-tanya, kenapa saya sudah berdoa sekian tahun untuk sakit penyakit saya, belum juga ada kesembuhan. Mungkin saudara berdoa untuk pekerjaan, tapi sekian lama saudara belum dapat pekerjaan. Di mana Allah? Di mana Allah? Dan bagaimana kuasa Allah bisa bekerja untuk hidup saya? Dan kapan saya harus mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan? Bagaimana saya bisa memiliki sesuatu yang memang saya perlukan hari ini dan saya belum mendapatkannya itu? Dan banyak sekali saudaraku, anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mereka ada dalam kelemahan. Saudaraku, Stefanus dia tahu dengan pasti bahwa dia harus menjalani hukuman mati dengan dirajam. Peraturan rajam itu saudaraku sebenarnya separuh badan ada dipendam di dalam tanah, separuh badan ada di permukaan tanah. Tetapi kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-60, di sana dikatakan sambil berlutut. Berarti seluruh badan Stefanus ada di permukaan tanah, saudaraku. Sambil berlutut. Nah, mungkin separuh badan dipendam di tanah dia bisa berlutut, saudaraku. Ini di atas tanah seluruh badannya Stefanus. Dan dia tidak menyesal mengikuti, percaya kepada Yesus, saudaraku. Hari ini firman Allah mau ingatkan, ada Roh Kudus yang dapat menolong saudara supaya saudara tidak menyesal dalam mengiring, dalam mengikuti, dalam percaya kepada Yesus. Sebab saudara harus ingat bahwa akhir dari perjalanan hidup kita adalah sorga. Ini yang lebih penting daripada kehidupan hari ini, saudaraku. Untuk itu saudara izinkan Roh Kudus memberikan kekuatan kepadamu untuk saudara tetap setia dan sabar menghadapi segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Berikutnya saudaraku, Stefanus tidak menyalahkan Yesus. Dia seorang penatua dari gereja mula-mula, saudaraku. Jadi kisahnya murid-murid Yesus yang kemudian menjadi rasul-rasul, mereka melayani Tuhan dan mulai pelayanan itu berkembang, saudaraku. Kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 40-41, maka saudara dapatkan bahwa ketika Petrus berkhotbah, tentunya Petrus yang penuh Roh Kudus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat, saudaraku. Dan kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang keempat, maka jemaat Tuhan bertambah menjadi 5.000. Kenapa bisa bertambah begitu cepat? Karena ada mujizat, orang lumpuh berjalan. Maka 2.000 orang ditambahkan kepada jemaat gereja mula-mula waktu itu. Nah, akhirnya kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 6, jemaat itu sudah begitu banyak dan para rasul membutuhkan tenaga-tenaga pengerja untuk bisa menopang pelayanan yang mereka mungkin tidak lagi bisa kerjakan dengan baik. Nah, salah satu penatua itu selain ada 7 orang dan 6 orang lainnya, ya, maka Stefanus ini terpilih, saudaraku. Nah, Stefanus tidak menyesal, tidak menyalahkan Yesus karena peristiwa ini. Berapa banyak anak Tuhan hari-hari ini mereka darah tinggi dan mereka salahkan Tuhan. Mereka kencing manis, mereka salahkan Tuhan. Ketika mereka mengalami kolesterol tinggi, mereka salahkan Tuhan. Padahal saudaraku,
kita perlu koreksi diri. Kenapa kita kencing manis? Mungkin saja kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengelola gula dalam hidup kita. Kita minum dan makan yang manis-manis sehingga tanpa kita sadari akhirnya kita mengalami yang namanya penyakit kencing manis. Kenapa kita mengalami penyakit kolesterol? Karena kita tidak bisa mengelola makanan, saudaraku. Kita makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi sehingga kita mengalami penyakit kolesterol. Nah, ketika kita alami penyakit-penyakit, saudara, aneh sekali kalau kita menyalahkan Tuhan, saudaraku. Kalau Tuhan balik bertanya, siapa yang makan? Ketika saudara makan kan saudara sambil ketawa-ketawa. Tetapi ketika saudara sakit, kenapa Tuhan yang disalahkan? Putus pacar, Tuhan disalahkan. Padahal waktu pacaran tidak tanya Yesus apakah ini tulang rusuk atau tulang babi, saudaraku. Tapi kenyataan gitu. Setiap ada masalah Tuhan selalu jadi kambing hitam, selalu dipersalahkan. Stefanus tidak memiliki sikap itu, saudaraku. Sekalipun dia tahu dia harus jalani hukuman mati, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap jalani hukuman itu dengan, saya percaya, ucapan syukur. Bahkan kalau saudara lihat ayat 56, ketika dia tahu dan dia harus menjalani hukuman mati, dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi sebaliknya dia bersaksi kepada semua orang yang hadir pada waktu itu dan termasuk Saulus. Kalau saya baca ayat 56, di sana dikatakan, lalu katanya, kata Stefanus, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara lihat, dia tidak menyalahkan Tuhan Yesus, dia tidak menyesal mengikut Yesus, tapi justru sebaliknya, ketika dia harus menanggung beban persoalan yang begitu berat, dia tetap bisa bersaksi bahwa Yesus Allah yang hidup sudah siap untuk memberkati dan memberikan mahkota. Hari ini saudaraku, izinkan Roh Kudus memberikan kekuatan supaya saudara tegar dalam menghadapi persoalan apapun. Mungkin persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan keuangan, persoalan sakit penyakit. Mintalah Roh Kudus untuk memberikan kekuatan supaya saudara tetap setia sampai garis akhir. Yang kedua, saudaraku, Roh Kudus menolong kita dalam berdoa. Kuasa Roh Kudus menolong kita dalam berdoa, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam ayat ke-59 dari Kisah Para Rasul 7 ayat 59, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Stefanus ketika mereka mulai melemparinya dengan batu. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59. Mari kita akan baca sama-sama, saudara. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ya, Stefanus berdoa, saudaraku. Hebatnya Stefanus itu di sini. Nah, di mana peranan Roh Kudus itu? Roh Kudus menolong kita berdoa, saudaraku. Kenapa mesti Roh Kudus yang menolong kita? Apa kita nggak bisa ketika kita punya masalah langsung berdoa? Ada yang menjawab bisa, dan ada juga yang berkata saya sulit. Tapi betul, saudaraku, kalau saudara membaca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26, ada dua kelemahan yang terjadi dalam diri manusia, saudara ya. Ada dua hal yang terjadi dalam diri kita. Itu yang pertama, kita akan baca dalam Roma 8 ayat 26. Di sana dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita harus tahu kita punya kelemahan, saudaraku. Ketika ada kekhawatiran, ketika ada ketakutan, ketika ada kegelisahan, kalau kita mau jujur, sulit kita berdoa. Sulit kita berdoa. Inilah kelemahan kita, saudaraku. Padahal kita dalam keadaan sadar, kita tahu bahwa doa adalah kekuatan kita. Doa adalah kuasa yang dapat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Doa orang benar seperti yang saudara kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kalau orang Kristen tidak bisa berdoa, maka kita tidak akan mengalami kuasa Allah.
Nah, Roh Kudus tahu ini. Makanya dia tahu karena kita punya kelemahan, kita sulit untuk berdoa, maka Roh Kudus akan menolong kita. Stefanus yang penuh Roh Kudus. Roh Kudus menolong dia ketika batu-batu sudah mengenai badannya. Dia tetap bisa berdoa, saudaraku. Roh Kudus menolong Stefanus mengatasi kelemahannya. Yang kedua, saudaraku, adalah kalau kita lanjut membaca di dalam ayat Roma 8 ayat 26 itu, di sana dikatakan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Lihat, Roh sendiri berdoa untuk kita. Jadi Roh Kudus ini berdoa menggantikan kita, saudara, di hadapan Allah, kepada Allah dengan, ini kelemahan yang kedua, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kenapa ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan? Karena tekanan masalah, tekanan kekhawatiran, ketakutan begitu berat sampai kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saudara. Kata-kata kita habis. Paling nangis, tapi nangis tidak bisa menyelesaikan masalah. Nangis sambil doa akan menyelesaikan masalah. Apa yang saudara alami ketika saudara menghadapi persoalan, masalah, kesulitan, tantangan? Saya khawatir, Pak, saya takut, Pak. Betul. Apa yang saudara lakukan? Hanya bisa menangis. Kalau saudara izinkan Roh Kudus menolong saudara, maka saudara tidak hanya menangis, tapi saudara masih bisa berdoa kepada Allah. Dan percayalah, saat saudara berdoa kepada Allah, kuasa Allah bekerja. Stefanus, ketika batu-batu itu sudah mengenai badannya, dia bisa berdoa. Dia bisa mengatasi kelemahannya. Dia bisa berdoa. Karena setiap perkataan doa yang ada di hatinya, yang tidak bisa dia ucapkan dengan mulutnya, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam bentuk apa? Bahasa roh. Bahasa roh. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa-bahasa di dunia ada batasnya. Tapi bahasa roh tidak ada batasnya. Dan ketika kita berdoa dalam bahasa roh, maka Allah mengerti apa yang kita keluhkan dalam hidup ini. Ketika kita hadapi persoalan, biasanya pikiran kita buntu, perasaan kita hancur, dan mulut kita terkunci. Tetapi ketika kita ditolong oleh Roh Kudus, sekalipun pikiran kita buntu, perasaan kita hancur, mulut kita tertutup, tetap hati kita bisa menjerit dalam bahasa roh, karena Roh Kudus menolong kita, dan Allah tahu kita sedang berdoa untuk setiap persoalan-persoalan kita. Ini diperlukan untuk menghadapi hari esok kita yang tidak tahu bagaimana bentuknya. Roh Kudus menolong saudara. Izinkan Roh Kudus menolong saudara untuk berdoa. Yang terakhir, saudaraku, yang terakhir, kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-60, mari kita baca sama-sama. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Perkataan Stefanus yang terakhir adalah dia berdoa bukan untuk keselamatan dia, karena dia tahu bahwa dia mati pasti masuk sorga, karena dia sudah melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saya percaya, saudaraku, Yesus berdiri untuk menyambut Stefanus, dan di tangan Yesus ada mahkota yang disiapkan untuk diletakkan di kepala Stefanus. Dia tidak berdoa untuk keselamatan dirinya, tapi dia berdoa untuk keselamatan orang lain.
Dia berdoa Tuhan Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang mereka telah lakukan terhadap dirinya. Roh Kudus membantu untuk mengampuni. Ini paling sukar untuk kita bisa lakukan tanpa Roh Kudus. Apa itu? Mengampuni orang lain, saudaraku. Mungkin hari ini saudara berkata, Pak, hidup saya hancur karena orang lain yang menghancurkan hidup saya. Bisnis saya hancur, Pak, karena orang lain yang menghancurkan. Rumah tangga saya hancur, Pak, karena orang lain yang menghancurkan rumah tangga saya. Dan masih banyak hal lagi yang saudara mungkin bisa katakan, saya sulit mengampuni suami saya sulit mengampuni istri saya sulit mengampuni anak-anak saya sulit mengampuni orang lain. Kalau saudara izinkan Roh Kudus menolong saudara, maka saudara bisa melakukan seperti Yesus lakukan di kayu salib, seperti Stefanus lakukan ketika batu-batu merajam dirinya. Mengapa kita harus mengampuni? Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Mari kita akan baca sama-sama saudara ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Lanjut. penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah memberi contoh mengampuni kamu. Ini kehendak Allah, saudaraku. Saudara mau melakukan kehendak Allah? Sesulit apapun saudara mengampuni, saudara ingat ini kehendak Allah. Dan Allah siapkan kekuatan untuk kita bisa mengampuni orang lain. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita harus mengampuni? Supaya kita tidak hidup dalam kepahitan. Efesus pasal 4 ayat 31. Efesus pasal 4 ayat 31. Mari kita baca sama-sama. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Tuhan mau kepahitan itu saudara buang. Caranya bagaimana? Ampuni, saudara. Akibat kepahitan ini bahaya sekali, saudara. Kalau kepahitan itu tetap ada dalam hati kita, firman Allah memberitahu kepada kita, saudaraku. Yohanes 7:38 memberitahu kepada kita, barang siapa yang percaya sesuai kitab suci, dari hatinya mengalir aliran-aliran kehidupan. Seharusnya orang percaya, saudaraku, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Ini standarnya, saudaraku. Tapi kalau kita tetap memegang kepahitan, kekecewaan, sakit hati, benci, dendam yang kita alami sebelum kita bertobat, atau yang kita tetap pegang sampai hari ini sekalipun kita sudah bertobat, maka di hati kita itu akan mengalirkan aliran-aliran kepahitan, saudara. Dan ini akan membahayakan hidup kita dan juga hubungan kita dalam keluarga, dalam bergereja, dan dalam bermasyarakat. Contohnya apa? Kalau kita penuh kepahitan, tahu saudara, yang keluar dari kata-kata kita itu penuh kepahitan. Orang mendengar dan orang rasanya pahit, saudara. Kata-katanya negatif terus. Kata-katanya melukai orang terus. Nah, itu adalah kepahitan yang keluar dari hatimu melalui perkataan, saudara. Stefanus tidak mau meninggal dunia dan menyimpan kepahitan itu. Roh Kudus menolong dia untuk melakukan kehendak Allah. Roh Kudus menolong dia untuk bisa mengampuni. Hari ini Roh Kudus menolong saudara untuk bisa mengampuni orang yang mengasihi saudara, orang yang terdekat, dan orang ada di sekeliling saudara. Izinkan Roh Kudus menolong kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau saudara hari ini menyadari saudara ada dalam kelemahan, ada dalam ketakutan, kekhawatiran,
ada dalam keadaan punya masalah yang begitu berat. Saudara sudah sekian lama berdoa, belum ada jawaban. Saudara perlu Roh Kudus. Mungkin saudara juga berkata, Pak, saya punya kepahitan. Terhadap siapa? Mungkin saudara berkata terhadap suami saya. Atau saudara berkata terhadap istri saya. Atau saudara orang muda berkata terhadap orang tua saya karena saya dididik begitu keras. Atau saudara sebagai orang tua melihat anak-anakmu yang tumbuh kembang dan mereka tidak peduli pada orang tua, dan saudara merasa anak-anak ini sudah dibesarkan tapi tidak pernah bisa memberkati orang tuanya, dan saudara ada kepahitan. Atau orang-orang lain yang pernah menghancurkan hidupmu, bisnismu, masa depanmu, perkawinanmu, rumah tanggamu. Hari ini izinkan Roh Kudus menolong saudara. Dan ini janji Bapa untuk saudara. Kalau saudara adalah orangnya, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Saudara tutup mata, taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa kami dalam sorga, Engkau lihat anak-anakmu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Mereka pegang hati mereka yang penuh ketakutan. Mereka pegang hati mereka yang penuh kekhawatiran dan kegetaran. Mereka pegang hati mereka yang penuh kepahitan, sakit hati, kecewa, kebencian, dendam. Tapi saat ini mereka pegang hati. Mereka tunjukkan kepada Tuhan bahwa mereka mau dilepaskan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Beri kekuatan untuk mereka lepas dari semua itu. Dan sesuai firman-Mu, Roh Kudus Kau berikan kepada orang percaya, termasuk anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan penayangan ibadah yang indah ini. Mereka pun Allah berikan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan, untuk bisa mengatasi kelemahan dan kekurangan, mengatasi ketakutan dan kepahitan, dan dapat mengatasi yang mereka rasa sukar, yaitu mengampuni. Hamba berdoa dalam nama Yesus, penuhilah mereka dengan Roh-Mu ya Kudus, sehingga mereka kuat dalam menghadapi kehidupan ini, kuat untuk bisa mengampuni orang lain, dan mereka menang, dan mereka hidup penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ada kemenangan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami hidup dengan gembira, penuh sukacita dan mujizat. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan tetaplah setia sampai garis akhir. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Welling yang telah menjadi berkat bagi kita pada hari ini, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, pengumuman hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita Sidang Jemaat Allah Batu Tulis Raja Wali, persembahan P1000, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan suluk, boleh diantar ke gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 sampai 12 siang. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian tidak sempat datang ke gereja, bisa ditransfer ke rekening gereja Bank BCA 58901344701 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis Raja Wali. Terima kasih kepada semua jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis Raja Wali yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Dan info lainnya, doa bersama setiap hari Senin melalui aplikasi Zoom pukul 7 malam. Link Zoom akan di-share di grup WhatsApp info gereja. Ibadah komunitas setiap Rabu pertama dan ketiga melalui aplikasi Zoom juga, karena kita belum bisa bertatap muka.
Selain kaum wanita ada juga KKA yang diadakan minggu kedua. Dan keempat, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum bergabung, silakan bergabung dengan cara menghubungi Ibu Gembala Sidang atau koordinator KKA. Selain itu juga ada ibadah sekolah minggu melalui via Zoom juga diadakan setiap minggunya jam 10 pagi. Linknya akan di-share melalui grup sekolah minggu. HUT gereja ke-17 tahun Bapak Ibu, gereja kita mencapai umur 17 tahun ya. Minggu tanggal 13 Juni 2021 jam 8 pagi ibadah dilakukan secara onsite. Sekian info kita hari ini dan mari kita bersama-sama berdiri untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdiri di rumah kita masing-masing dan kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Yes. Masing-masing. Tuhan, saat ini kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Weling itu tidak akan berlalu dan tidak akan kembali menjadi sia-sia, tetapi itu akan berbuah lebat dalam kehidupan kami, bahkan kehidupan kami, kehidupan yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami perlu Roh-Mu yang kudus. Hari ini kami merasakan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami sudah dipenuhi, kami sudah dilawat oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus Engkau terus tinggal di dalam hati kami, Engkau terus tinggal di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Weling yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau berkati beliau dengan keluarga, bahkan pelayanannya dimanapun beliau berada. Beliau boleh menjadi berkat dan urapan Allah ada senantiasa di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, beri kesehatan. Bahkan kami juga berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Pendeta Milka Ramli. Tuhan, Kau senantiasa juga beri pengurapan-Mu dalam kehidupannya. Beri kesehatan, apa yang dia butuhkan Tuhan cukupkan. Bahkan sidang jemaat-Mu juga Tuhan, kami berdoa di tengah pandemi ini. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau cukupkan mereka dengan apa yang mereka butuhkan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penuhi mereka dengan kuat kuasa darah Yesus. Roh Kudus-Mu mengalir di dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak menjadi orang-orang yang gampangan. Mereka tidak mau Tuhan meninggalkan kasih mula-mula mereka bersama dengan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Beri kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit, bakteri, virus,
yang saat ini sampai sekarang Tuhan belum juga terselesaikan di bangsa kami, bahkan di negara-negara lain. Kami berdoa Tuhan biar jemaat Tuhan tidak terdampak, dan kami berdoa biarlah jemaat Tuhan di gereja sidang jemaat Allah, kami meminta tutupan darah Yesus ada bersama dengan kami. Jadikan tubuh kami sehat, jadikan tubuh kami kuat, jadikan tubuh kami diberkati oleh Tuhan, karena kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan juga mengurapi pemimpin kami. Biarlah Tuhan Engkau ada di sana. Otoritas daripada Allah itu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Tuhan Engkau memberkati, baik itu WL, singer, pemain musik, sound system. Tuhan Engkau memberkati siapapun kami yang terlibat di dalam pelayanan kami hari ini. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Jika sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing yang ada di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami percaya Tuhan yang memberkati kami. Tuhan yang ada senantiasa bersama dengan kami. Damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat satu persekutuan yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Nanti Bapak Pendeta Welling yang akan menyampaikan doa berkat buat kita pada hari ini. Saudara ini kasih Tuhan, kita sudah ada dalam sebuah ibadah yang diberkati. Dan saudara, saya percaya sekalipun saudara ada di rumah, tetap Allah sanggup memberkati saudara. Karena Allah berjanji, setiap orang yang beribadah kepada Allah diberkati roti makanannya, diberkati air minumannya, diberkati kesehatannya. Angkatlah hatimu kepada Allah dan terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, hikmat, pengertian dari Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita, memelihara, mencukupkan kita, dan menuntun kita sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. God bless you.